Sebenarnya legal aspeknya baik sekali. Itu juga salah satu hal yang membuat bisnis startup di Indonesia agak-agak sulit, karena founders atau owners mereka selain harus dipusingkan dengan bisnisnya, developing bisnis, juga mereka at the same time harus dipusingkan dengan masalah legalnya. Tapi yang fundamental yang memang harus dimengerti oleh businessman ini, entrepreneur muda ini adalah nomor satu, bisnis mereka itu apa sebenarnya. Kalau example sebelumnya kita lihat berbagai macam problem itu karena ada ketidaksamaan visi mengenai apa sih yang kalian lakukan. Balik lagi ke regulatory jungle dan layers and layers of regulations. Bisa jadi ada menteri yang merasa kamu melakukan bisnis di domain saya, kamu harus dapat izin dari saya. At the same time ada yang juga ngomong hal yang sama, kamu melakukan bisnis di domain saya. Dan kita lihat bisnis startup ini kan bisnis yang sangat fluid ya. It can be anything, anytime, anywhere gitu. Jadi bisa jadi dia dalam satu package dia bersinggungan dengan berbagai macam regulation. Itu satu hal yang harus diperhatikan oleh startup, harus benar-benar jelas apa sih yang kita lakuin di sini. Kita kena regulasi apa aja sih? Apa yang bisa kita lakukan untuk misalnya kita merasa bahwa kita nggak kena regulasi ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah supaya mereka ini yang kita rasa kita nggak ada hubungan dengan mereka nggak bisa datang kita dan merecokin. Itu paling penting. Jadi start kalian harus benar-benar tahu dan seek legal advice, apa sih sebenarnya bisnis kalian. Sometimes it's not that simple, apalagi dengan nature startup yang itu fluid. Kemudian yang basic kedua adalah bentuk incorporation. Maksudnya incorporation itu kalian di sini mau berbentuk apa? Undang-undang perusahaan di Indonesia itu memberikan berbagai macam opsi untuk berusaha. Ada bentuknya perusahaan perseroan terbatas (PT) yang paling umum. PT juga ada dua tipe, ada PT yang lokal, ada PT yang ada unsur asingnya. Istilahnya PT penanaman modal asing (PMA). Atau bentuknya misalnya yang lebih tradisional dan lebih loose ya, misalnya firma, CV. Atau mau self-owned misalnya, dia nggak mau ada extra legal entity ya, saya punya sendiri gitu. Itu juga dimungkinkan, walaupun masalah praktis atau tidaknya itu mesti harus dilihat juga. Dan jadi itu juga salah satu hal yang harus dilihat, karena itu mempengaruhi kewajiban hukum, kewajiban perpajakan, dan exposure terhadap owner. Kemudian yang terakhir adalah yang harus diperhatikan adalah involvement dari pihak asing. Kita nggak bisa pungkiri, seperti saya bilang tadi, bahwa the reason startup business di Indonesia sekarang adalah seperti ini karena ada involvement dari foreign funds. Kalau nggak ada foreign funds, mungkin kita nggak akan melihat booming yang luar biasa ini. Dan bagi mereka big giants, mereka sudah tahu cara menghandle investor dari luar ini. Tapi buat yang muda-muda, mungkin kalian harus lebih hati-hati. Kadang-kadang lure pada tawaran untuk mendapatkan funding could mean a lot of things, dan not as easy as you would like it to think. Karena di Indonesia, sekali lagi saya bilang, regulasinya banyak sekali. Sebenarnya kalau kita sudah ngomongin suntikan dana, yang paling cocok itu adalah bentuknya perseroan terbatas ya, PT. Kenapa? Karena di dalam PT itu, atau PT itu sebenarnya dianggap sebagai orang terpisah. Kalau misalnya ini perusahaan dia milikin sendiri, kemudian dia dapat funds dari Jepang misalnya, tuanglah di rekening dia bertanggung jawab. Saya misalnya punya bisnis, saya bertanggung jawab 100% sama investor ini. It's my own, jadi my money. Ada masalah pajak juga di sini. Kalau PT itu dalam hukum dianggap sebagai seolah-olah orang lagi terpisah. Jadi owner dalam PT, shareholder ini dianggap sebagai organ di dalam PT ini. Jadi kayak dari manusia ada mata, telinga. Jadi bagian dari potongan porsinya masing-masing. Ya, bagian dari si
PT ini. Dan PT ini bisa punya aset sendiri. Jadi kalau ada uang masuk atau ada shareholder lain yang masuk, itu dianggap sebagai aset perusahaan, dibatasin liability-nya atau kewajiban hukumnya ke pemegang saham. Dan untuk misalnya funding, terus si investornya minta, saya mau juga mau saham, ya paling gampang, paling straightforward caranya adalah dengan melalui PT, kita kasih saham ke dia. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya fokusnya adalah untuk salah satu fokusnya adalah untuk mendapatkan funding, yang paling fleksibel itu adalah memang PT. Tapi ada big tapinya. Jual beli saham di Indonesia itu relatif gampang selama tidak melibatkan orang asing. Sekalinya melibatkan orang asing, maka harus berhadapan dengan regulator lagi, harus ada izin lagi. Dan selain berhadapan dengan regulator, juga berhadapan dengan pembatasan. Berapa banyak sih orang asing yang boleh masuk saham asing di bisnis kalian ini? Sekali lagi, balik lagi, bisnis kalian itu apa? Di Indonesia itu spesifik. Jadi almost any kind of business yang kalian bisa pikirkan itu ada pembatasannya. Either benar-benar nggak boleh, pasti boleh tapi ada pembatasan, atau boleh 100%, atau bahkan boleh pure asing, nggak usah bentuk PT. Nah, itu juga mempengaruhi kenapa saya bilang yang paling pertama, know your business, what is it that you do it from the legal perspective.